Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah dengan NIM 2120098 dari kelas PAI 1C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Dr. Randa Daswalatri SS MPD. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Soal nomor 1, bagian A. Uraikanlah 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat ini di dalam Quran Surah Yusuf ayat 100, yang artinya dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf, dan dia berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku, dia berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dan dengan saudara-saudaraku. Sungguh Rabbku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sungguh dia maha mengetahui, maha bijaksana." Upayanya yaitu yang pertama, memahami ayat Al-Quran dan tafsir dari ayat tersebut, dan barulah kita bisa memahami ayat tersebut. Yang kedua, memahami bahasa yang digunakan dalam ayat tersebut dari bahasa yang digunakan. Maksudnya di sini adalah bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran tersebut adalah berbahasa Arab. Sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut. Tanda baca yang pertama adalah tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda baca kurung digunakan untuk mengapit atau menambahkan keterangan atau penjelasan. Yang ketiga, tanda seru digunakan untuk menggambarkan kesungguhan atau berupa kalimat seruan. Yang keempat, tanda hubung digunakan untuk kata-kata yang terpenggal seperti saudara-saudaranya dan sebagainya. Yang kelima adalah tanda petik, digunakan untuk mengapit petikan langsung atau suatu pembicaraan seseorang. Bagian C. Jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Arti kata maha itu sendiri adalah amat, sangat, dan teramat. Terdapat 3 kata maha dalam Quran Surah Yusuf ayat 100, yaitunya maha lembut, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Pada kata maha lembut tersebut dan kata bijaksana dibuat serangkai, karena setiap kata dasar kecuali kata esa ditulisnya sebagai rangkaian. Contoh, maha ditambah kata dasar sama dengan dirangkai, kecuali kata esa. Sedangkan maha mengetahui dipisah, setiap berimbuhan disatukan karena kata maha. Kata maha itu dipisah. Maha ditambah kata berimbuhan sama dengan dipisahkan. Bagian 2B. Temukanlah 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama, ala kadar, artinya seadanya atau sekedarnya. Yang kedua, blokade,
penutupan suatu daerah. Yang ketiga, cuaca, keadaan udara atau temperatur cahaya. Yang kelima, dermawan, yaitu pemurah hati dan orang yang suka berdemah. Yang keenam, logistik, artinya pengadaan, perawatan, distribusi atau pelengkapan persediaan. Yang ketujuh, mengancam, menyatakan maksud niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan. Yang kedelapan adalah mengandalkan, yaitu menaruh kepercayaan kepada orang lain. Yang kesembilan adalah merenggang jiwa, hampir mati atau sekarat. Yang kesepuluh adalah musim, waktu ditentukan yang berkaitan dengan iklim. 11 yaitu nyawa, pemberian hidup kepada badan yang menyebabkan hidup. Yang ke-12 adalah pandemi, wabah yang terjangkit serempak di mana-mana, meliputi wilayah geografis yang luas. Yang ke-13 adalah saudara, orang yang berkaitan dengan keluarga. Yang ke-14 adalah tanggapan, segera atau mengetahui yang diterima oleh panca indera. Yang ke-15 adalah Zionis, yaitu kaum yang berusaha menghancurkan kedaulatan negara yang dikuasainya. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dengan logika berpikir 5 alasan Ananda sebagai bangsa Indonesia yang harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian, paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan yang terdapat di dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, yaitu kami putra-putri bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan negara Malaysia, sehingga memudahkan berkomunikasi dengan negara tersebut. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia dipelajari oleh beberapa negara, seperti negara Jepang, Australia, dan negara lain sebagainya. Yang keempat adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Yang nomor 5 adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik dan kaya. Dari segi kosakata, berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah-daerah lain. Yang dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut adalah dengan cara mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara itu, memudahkan kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di daerah lain. Pertanyaan nomor 4. Uraikan 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia pekerjaan dan jelaskan alasan tersebut. Yang pertama, mental. Kita harus memiliki mental yang kuat, karena dunia pekerjaan itu memerlukan mental yang kuat. Jika kita tidak menerimanya, maka kita akan lemah dan tidak bisa menerima dunia pekerjaan tersebut. Yang kedua, yaitunya dengan mengasah kemampuan. Kita harus mengasah kemampuan. Dengan cara itu, kita tahu apa yang menjadi pekerjaan kita ke depannya, dan skill itu diperlukan dalam hal dunia pekerjaan. Nomor 3, berperilaku baik. Jika kita berperilaku baik, itu otomatis mencerminkan akhlak seseorang. Dengan acuan tersebut, kita akan mudah menghadapi dunia pekerjaan ke depannya. 4. Menjadi profesional. Dengan bersifat profesional ini, kita bisa membedakan yang mana prioritas, yang mana itu bentuk cara kita mengatur waktu atau memanage waktu kita dalam bekerja nantinya. Soal nomor 5. Buatlah pidato singkat, durasi waktu 5 menit.
topik sesuai dengan minat masing-masing. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tiada kata yang indah melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat beriringkan salam tidak lupa kita aturkan kepada pahlawan revolusional Islam, pemberontak kebakilan, membawa rahmat seluruh alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang nikmat Allah. Yang pertama yaitu adalah berbicara tentang nikmat Allah. Siapa yang tidak tahu apa itu nikmat Allah? Allah yang memberi nikmat kepada kita, yakni nikmat harta, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya. Dan kita tidak bisa menolaknya itu. Jika itu diambil dari kita, niscaya kita akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Lalu yang kedua yaitu tentang orang-orang yang tidak menerima nikmat Allah. Yang pertama, setiap manusia tidak selalu menerima nikmat Allah dengan seikhlasnya. Pasti mereka ada yang tidak mensyukuri nikmat. Maka dari itu, seharusnya kita sebagai manusia adalah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Yaitu tercantum di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sungguh jika kamu bersyukur, pasti akan kami beri rahmat kepadamu. Dan jika kamu bersifat mengingkarinya, maka ingatlah, azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitunya nikmat seluruhnya yang kita dapatkan hidup di bumi ini. Di situ kita bisa menikmati apa yang telah diberikan Allah dan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, berdasarkan Quran surah Ibrahim ayat 7 tadi, kita harus bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, niscaya akan ditambah oleh Allah. Tapi jika dia ingkar atau bersifat kufur, maka ingatlah, azab Allah sangat pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah pidato yang dapat saya simpulkan. Lebih dan terkurangnya saya mengucapkan terima kasih. Yang salah datangnya dari saya, yang benar hanyalah dari Allah. Saya di sini bersifat untuk menyampaikan, mengingatkan sesama manusia, dan tidak bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang memperbarui ilmu. Hanya sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf atas kekhilafan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pula lah kita di akhir tayangan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam hal sebagainya. Saya di sini hanya sebagai manusia biasa yang mempunyai salah dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.